Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nah, renungan buat kita hari ini, Senin 28 Oktober 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Dikatakan demikian. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, jangan keraskan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah kisah tentang seorang pengusaha yang bernama Lydia bersedia dibaptis bersama dengan sesi rumahnya. Seorang yang memiliki kemampuan finansial yang baik, kemudian setelah mendengar firman Allah, ia langsung memberikan dirinya dan dengan imannya mempercayai firman Allah menjadi bagian yang terutama baginya. Tuhan telah membuka hati Lydia untuk mendengar dan merespon pesan Paulus, sehingga pada akhirnya Lydia menjadi percaya dengan imannya. Banyak orang bertelinga tapi tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tidak cukup hanya sekadar mendengar, manusia juga harus merespon melalui perbuatan dalam kehidupannya sehari-hari. Mengapa setiap orang diajak agar tidak lagi mengeraskan hatinya dan mau membuka hati untuk menerima firman Allah di dalam hidupnya? Ternyata seorang yang membuka hatinya bagi Allah, maka dia akan merasakan ada perubahan besar karena Allah berkuasa di atas dirinya, sama seperti Lydia yang sudah membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Pada akhirnya memperoleh banyak perubahan besar yang terjadi di dalam hidupnya. Hal ini memiliki arti bahwa setelah membuka hatinya terhadap Allah, Lydia kemudian memberikan dirinya untuk melayani sesama manusia. Membuka hati terhadap firman Tuhan berarti bukan hanya mengubah pemahaman kita mengenai hidup, namun juga akan menggerakkan hati kita untuk mengubah cara hidup kita, berubah menjadi lebih baik seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, jangan lagi keraskan hati kita. Namun, biarkan Allah mengubah hati kita menjadi yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh mendengar, memperhatikan dan mengamalkan firman-Mu dengan membuka hati untuk mau dipimpin oleh Roh Allah untuk berubah ke arah yang lebih baik seturut dengan kehendak Allah. Bimbing kami Tuhan supaya kami
tidak lagi mengeraskan hati kami, tetapi hidup dalam ciptaan baru dan menunjukkan sifat dan perilaku yang baru, taat hidup bersekutu dengan Allah, sebagaimana respon Lydia, perempuan penjual kain. Dia membuka hatinya untuk mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, percaya dan hidup taat menurut kehendak Allah. Tuhan kiranya memberkati para pendengar renungan hari ini. Anak-anak Tuhan membuka hati kami untuk kami mau sungguh-sungguh mempersembahkan apa yang kami miliki, harta dan hidup kami, untuk melayani Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan dari segala pencobaan. Tuntun kami Tuhan untuk selalu berusaha hidup damai dengan semua orang dan selalu mengejar kekudusan. Tuhan tolong sembuhkan mereka yang sakit, mereka yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang dan memberi kelegaan. Bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan menghibur mereka yang berduka. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber hidup, sumber kesembuhan, dan sumber sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.